Baiklah, perkenalkan nama saya Mas Maharani Putri dengan NIM C0C022006. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berjudul dasar-dasar pelaporan. Baiklah, yang pertama itu pengertian laporan. Laporan adalah dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan untuk menyampaikan informasi hasil analisis atau penilaian terhadap suatu kegiatan, peristiwa, atau data tertentu kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan bisa berbentuk formal atau informal dan digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pendidikan, penelitian, dan pemerintahan. Dasar-dasar laporan. Tujuan yang jelas. Laporan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik yang menjadi dasar untuk pengumpulan data dan penyusunan informasi. Struktur yang terorganisir. Sebuah laporan biasanya memiliki struktur yang terorganisir yang mencakup pendahuluan, isi utama, dan kesimpulan atau rekomendasi. Bahasa yang jelas dan tepat. Penggunaan bahasa dalam laporan harus jelas, ringkas, dan sesuai dengan audiens yang dituju. Data yang valid dan relevan. Laporan harus didasarkan pada data yang valid, relevan, dan up-to-date, serta dianalisis dengan metodologi yang tepat. Objektivitas. Laporan harus disusun secara objektif, tanpa bias, dan berdasarkan fakta yang ada. Jenis-jenis laporan. Laporan kegiatan. Melaporkan hasil dari suatu kegiatan atau proyek, misalnya laporan perjalanan dinas. Laporan penelitian. Menyajikan hasil penelitian ilmiah, termasuk metode data dan kesimpulan. Laporan keuangan. Menyajikan informasi terkait kondisi keuangan suatu organisasi atau perusahaan, seperti laporan laba rugi dan neraca. Laporan evaluasi. Menilai dan memberikan feedback terhadap kinerja suatu program atau kegiatan. Laporan tahunan. Menggambarkan kegiatan dan pencapaian suatu organisasi selama 1 tahun. Karakteristik laporan. Laporan pada umumnya diminta oleh seseorang yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi. Artinya, laporan tersebut ditujukan kepada pihak yang mempunyai kedudukan berada di atas kita. Laporan berjalan ke atas dalam struktur organisasi. Artinya, karena laporan memang diminta oleh orang yang memiliki kewenangan lebih tinggi, maka secara struktural, laporan itu datangnya dari bawah naik ke atas. Laporan ditulis secara Laporan berjalan ke atas. Laporan ditulis secara sistematis. Artinya, dalam penyampaian pesan atau informasi dilakukan dengan sistematis. Artinya, dalam penyampaian pesan diorganisasikan secara logis. Laporan menekankan objektivitas, yang berarti karena laporan dimaksudkan untuk membantu pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah, maka dengan sendirinya laporan tersebut harus dibuat secara objektif. Laporan disiapkan untuk khalayak yang terbatas. Artinya, laporan tersebut tidak untuk dibaca setiap orang, melainkan hanya mereka yang memiliki kewenangan dalam struktur organisasi. Persamaan jenis-jenis pelaporan. Jenis-jenis pelaporan meskipun beragam memiliki beberapa persamaan utama yang sering ditemukan dalam berbagai konteks, baik dalam bisnis, keuangan, hingga manajemen. Berikut adalah beberapa persamaan dari jenis-jenis pelaporan. Tujuan untuk komunikasi informasi. Semua jenis pelaporan bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi tertentu kepada audiens yang relevan. Informasi ini dapat berupa data keuangan, operasional, atau informasi lain yang penting untuk pengambilan keputusan. Berbasis pada data dan fakta. Laporan selalu didasarkan pada data dan fakta yang diperoleh melalui proses pengumpulan informasi. Struktur yang sistematis. Laporan umumnya memiliki struktur yang sistematis, dimulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan. Struktur ini membantu memastikan bahwa informasi disajikan secara logis, mudah dipahami. Pentingnya akuntabilitas.
Semua jenis pelaporan menekankan akuntabilitas laporan seringkali digunakan untuk menilai kinerja, mengidentifikasi masalah, atau menunjukkan kepatuhan terhadap aturan atau standar tertentu. Target audiens yang jelas. Setiap laporan ditujukan kepada audiens tertentu seperti manajemen, pemegang saham, regulator, atau publik. Isi dan gaya penulisan laporan disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman audiens tersebut. Oke, selanjutnya kesimpulan. Laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang penting dalam berbagai konteks, baik dalam dunia pendidikan, bisnis, maupun penelitian. Laporan berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang objektif dan akurat mengenai suatu peristiwa, kegiatan, atau penelitian. Penyampaian informasi ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait, tetapi juga untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan jenis-jenis laporan sangatlah krusial. Laporan dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi yang disusun berdasarkan fakta dan data yang relevan. Menurut sumber yang ada, laporan mencakup elemen dasar seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 5W1H dari suatu kejadian atau kegiatan. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf lebih kurangnya. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.